Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absar wal af'idah la'allakum tashkurun. Shadaqallahu azim. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sholat Jumat yang insya Allah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
proses kehidupan kita sebagai manusia atau sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala sudah dua proses yang kita lewati. Alam ruh, alam kandungan, dan yang sekarang kita berada di alam syahadah atau alam dunia. Alam yang dimana kita bisa melihat, kita bisa merasakan. Tapi ini adalah sebagai langkah proses menuju alam berikutnya. Belum tuntas kehidupan kita untuk memasuki tahapan-tahapan berikutnya. Dunia sifatnya sementara, tidak lama. Dari beberapa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah menyampaikan di dalam surat An-Nahl ayat 78, Allah mengingatkan kepada kita, ketika kita di mana berada di alam syahadah ini, Allah memberikan kita ada beberapa potensi. Ada beberapa potensi yang harus kemudian kita jalankan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan amanah yang harus kemudian kita jalankan. Segala bentuk potensi yang Allah berikan kepada kita, ada 3 hal di alam dunia ini yang harus kita upayakan secara maksimal. Tapi memang merujuk kepada surat yang Al-Fakir sampaikan tadi, bahwa peran Allah sangat besar di situ. Peran Allah sangat besar. Allah lah yang mengeluarkan kita dari rahim ibu kita. Peran Allah. Jangan pernah bermain terhadap peran Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kita sudah dikasih potensi, kita mencoba untuk mengkhianati Allah Subhanahu wa taala. Kita berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang suatu saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah coba-coba melawan, kemudian di samping apa kata-kata melawan persamaan. Jangan kemudian kita merasa sombong dan sebagainya. Allah lah yang mengeluarkan kita dari rahim ibu kita, dari perut ibu kita. La ta'lamunna syai'a. Kita tidak punya apa-apa. Kita lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bersih. Ini menunjukkan arti betapa miskinnya kita, betapa tidak berdayanya kita, betapa tidak memiliki apa-apa kita, sangat miskin. La ta'lamunna syai'a. Ayat tersebut kemudian Allah melanjutkan dengan kalimat yang begitu indah. Wa ja'ala lakumu as-sam'a. Allah kemudian menjadikan, membentuk kita dalam sebuah proses perjalanannya. Ini di antara sekian jamaah yang ada sudah mengalaminya. Bagaimana merawat, mendidik, membina, membentuk anak-anak kita di rumah. Dari proses ketika masih bayi, di mana Allah menyampaikan dengan kalimat yang pertama Allah berikan kepada kita potensi berupa yang namanya pendengaran, as-sam'ah. Dan ini potensi. Jangan pernah bermain-main amanah yang berupa as-sam'ah ini kita abaikan, kita berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fungsikan pendengaran kita dalam rangka untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi di samping as-sam'ah, kemudian wal absor, penglihatan kita. Dalam sebuah proses kehidupan kita ketika kita masih anak-anak, anak-anak kita pun juga sama semuanya. Pendengaran terlebih dahulu Allah berikan, belum bisa melihat. Ketika kemudian Allah berikan penglihatan, ini berproses anak-anak kita, termasuk kita. Lalu potensi yang ketiga, Allah baru kemudian pada saat usia menjelang remaja, akil baligh, Allah memberikan dengan kalimat wal afidah. Ini sudah menjadi bahasa Indonesia.
Orang bisa dikatakan berfaidah karena mengambil kata wal afidah. Orang ketika dia tidak berfaedah berarti dia tidak bermanfaat. Adalah orang yang memberikan keberfungsian hati yang Allah berikan kepada dirinya, dia gunakan dalam kerangka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu wal afidah? Hati dan akal. Hati dan akal. Inilah potensi yang Allah berikan, 3 garis besar yang kita rasakan, yang tidak lain ujung closing daripada ayat itu agar kita menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesaikah sampai di situ? Tidak. 3 potensi yang Allah berikan kepada kita ini memiliki wazifah. Memiliki wazifah. Kedudukan dan peran serta fungsinya harus disesuaikan, dijalankan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pendengaran Allah berikan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, penglihatan Allah kemudian berikan kepada kita untuk melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah memberikan potensi hati dan akal kita untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ketika ini kemudian dipadukan menjadi satu dalam kerangka untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian kita kemudian bisa mendengar di beberapa ayat, salah satu diantaranya adalah orang-orang yang kemudian memfungsikan seluruh potensi yang Allah berikan pada dirinya, orang-orang tersebut disebut dengan kalimat ulil albab. Orang-orang yang cerdas. Ketika dalam keadaan dia berdiri, ketika dalam keadaan dia duduk, ketika dalam keadaan dia berbaring, ini bahasa Al-Quran seperti itu. Tapi kalau kemudian kita terjemahkan dalam bahasa kontekstual, bahwa ketika dalam posisi berdiri, dia dalam keadaan posisi di level paling atas kedudukannya, dia tidak pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi di mana tengah-tengah, dalam keadaan duduk, kemudian dia tetap akan ingat pada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dalam keadaan berbaring, dalam keadaan susah sekalipun, level yang paling bawah, tetap orang-orang yang disebut ulil albab, mereka akan ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Semuanya tertuju pada bagaimana mereka mengingat pada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mentasbihkan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Makanya kalau kemudian orang-orang yang kemudian diberikan amanah berupa 3 potensi tadi, dia gunakan dalam rangka untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kategori orang tersebut adalah orang yang amanah. Orang yang amanah, orang yang menjalankan tugas-tugas yang Allah berikan kepada dirinya untuk bagaimana melakukan sebuah keberlanjutan. Fungsi khalifah dari Nabi Adam untuk menjalankan khilafah, kepemimpinan yang pernah dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam, dan ini amanah. Baik dari level yang paling kecil ataupun sampai level yang paling atas, paling tinggi, harus menjalankan amanah-amanah Allah Subhanahu wa taala, dan ini kemudian dirangkai dengan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali dalam kerangka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Potensi yang Allah berikan kepada diri kita, ketika kita lakukan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan arahan yang Allah berikan kepada diri kita, maka kemudian kita tidak termasuk dalam kategori yang berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti bisa dilihat dalam surat Al-Maidah ayat 84. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu menjadi orang-orang yang mengkhianati Allah Subhanahu wa taala.
jalankan amanah, jangan berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hadirin jamaah sholat Jumat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang kemudian dikatakan yang berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika potensi-potensi yang Allah berikan kepada dirinya dia tidak gunakan sebagaimana layaknya, sebagaimana mestinya, nanti kita bisa lihat di dalam surat Al-A'raf ayat 179. Dan ini sangat jelas. Allah mengingatkan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jin wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Sungguh neraka jahanam itu telah kami sediakan, neraka jahanam telah kami sediakan kepada bangsa jin dan bangsa manusia. Ini levelnya umum. Siapa aja yang termasuk dalam kategori manusia kalau sudah tidak menjalankan amanah, Allah sudah berikan yang namanya hati, dia tidak gunakan dalam rangka untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan pendengaran, dia tidak gunakan dalam rangka untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan penglihatan kepada dirinya, dia tidak gunakan dalam rangka untuk melihat ayat-ayat, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kemudian terjadi? Ulaika kal an'am, kehidupan mereka bagaikan hewan ternak. Betapa rendahnya Allah memberikan perumpamaan orang-orang yang kemudian diberikan amanah dengan ketiga potensi tadi yang Allah jelaskan, lalu kemudian kehidupan mereka Allah memberikan perumpamaan kal an'am, seperti hewan ternak. Kita bisa memahami betul yang namanya kehidupan hewan ternak, mereka tidak ada batasan-batasan nilai. Tidak ada batasan-batasan moral. Ini fakta yang terjadi seperti itu. Berani untuk melawan sesuatu yang kemudian seharusnya disampaikan, tapi kemudian dia sembunyikan. Dia tutup-tutupi. Ini kan berkhianat pada Allah Subhanahu wa taala secara tidak langsung. Ingat, pada suatu saat nanti akan al-mas'uliyah, akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iya, di dunia tidak, tapi di akhirat akan berhadapan kepada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Hati-hati. Ada berapa Allah kemudian memberikan perumpamaan orang yang kemudian berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala? Cukup banyak. Salah satu di antaranya adalah ulaika kal an'am bal hum adall. Ketika kehidupan hewan ternak tidak ada batasan-batasan nilai, yang haram dia makan, yang halal dia makan, yang subhat dia makan. Tidak ada batasan nilai begitu hewan ternak. Kita bisa lihat yang namanya kambing, mohon maaf, kerbau, seperti itu. Balhum adall, tidak tanggung-tanggung kehidupan mereka, bahkan sesat. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Ada lagi kah Allah kemudian memberikan perumpamaan? Ada. Kehidupan mereka tidak pernah puas, tidak pernah mau bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Lidahnya selalu menjulur terus. Dikasih nikmat masih menjulur, dikasih cobaan masih menjulur. Itulah kehidupan, mohon maaf, kehidupan anjing seperti itu. Lidahnya selalu menjulur. Bisa lihat dalam surat Al-A'raf ayat sebelumnya. Lidahnya selalu yalhas, menjulur ke bawah. Tidak pernah ada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu kurang dan selalu kurang dan bahkan selalu kurang. Tidak pernah mau bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi? Ada. Surat Al-Ankabut, Allah memberikan perumpamaan orang-orang yang tidak menjalankan amanah dan mereka berkhianat pada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupannya seperti Al-Ankabut, seperti laba-laba. Suka menjebak orang untuk menuju pada jalan kebenaran, dia jebak untuk supaya menuju pada arah jalan yang bengkok. Ini kan kerjaan yang namanya Al-Ankabut. Padahal kekuatan mereka adalah lemah, tidak berdaya. Kita bisa lihat sarang laba-laba. Seberapa besar kekuatan sarang laba-laba? Jangankan gajah nubruk.
tikus lewat, rusak sarang laba-laba. Lemah. Tapi kerjaan laba-laba suka membuat orang terpesona di pagi hari. Begitu indah sarang laba-laba. Membuat orang terpesona dan akhirnya yang terjebak sama sarang laba-laba itu adalah binatang-binatang yang lemah, makhluk-makhluk yang lemah, manusia-manusia yang lemah, manusia-manusia yang tidak punya iman, manusia-manusia yang tidak punya akidah. Itu manusia-manusia yang kemudian gampang terjebak dengan paham-paham yang kemudian menggeser daripada nilai-nilai akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini fakta di lapangan yang kita rasakan seperti itu nih sekarang nih. Sudah berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berani melawan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, membohongi. Fakta kayak begitu. Kami mohon mudah-mudahan di bulan Ramadan ini Allah akan membuka semuanya dan kemudian Allah akan kemudian memberikan petunjuk pada kita semua. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah akan memberikan kepada kita kiadah-kiadah yang selalu mengajak kepada kita jalan kebenaran. Pemimpin yang kemudian mengajak pada kita jalan kebenaran untuk menuju pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang kemudian mengajak pada kita untuk selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Barakallahu lakum bil Qur'an azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khutbah yang kedua ini jangan pernah kita lupa bahwa Ramadan adalah syahrul ukhuwah. Bulan di mana rasa persaudaraan kita tidak dibatasi dengan batasan-batasan teritorial kita. Sekalipun kita berada di Indonesia, saudara kita yang berada di Palestina, mereka adalah saudara kita. Tetap untuk kita mendoakan selalu agar Allah Subhanahu wa taala memenangkan para jundullahnya, tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Allah hancurkan, Allah lululantahkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Allah hancur, leburkan semuanya sehingga kemenangan itu berpihak kepada umat Islam insyaallah. Oleh karenanya doa-doa kita dalam khutbah yang kedua ini kita tujukan kepada saudara kita yang di Palestina. Mudah-mudahan mereka tetap semangat untuk melakukan sebuah perjuangan memenangkan agamanya dan kemudian mereka tetap diberikan kesabaran dan ketabahan insyaallah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin fansurna 'alal qaumil munafiqin fansurna 'alal qaumil fasiqin fansurna 'alal qaumiz zalimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin ya Allah. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin ya Allah. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman khususan fi Indonesia ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.